hari pertama mengajar dipanggil Bu gitu, saya agak shock gitu. Sebagai dosen muda, mengajar mahasiswa Fasilkom UI itu gimana sih? Memilih untuk berkarir menjadi dosen atau pengajar? Kan jawab cepat. Oke. Jadi Bangkit Academy ya, Bu. Selamat pagi, tapi kalian nontonnya malam. Nah, jadi hari ini kita bakalan ada Caper Next Generation, yaitu tahun lalu kan kita ada Caper. Nah, sekarang Caper balik lagi nih. Kali ini Caper episode pertama di Perak 2022 ini kita kedatangan narasumber yang merupakan elemen yang penting banget nih di Fasilkom. Langsung aja kita sambut Bu Tere. Halo semuanya, nama saya Teresia Veronica Rambisela, biasanya dipanggil Teresia atau Tere. Oke, tuh teman-teman gimana? Udah makin kenal belum sama Bu Tere? Nah, jadi biar kita makin kenal lagi sama Bu Tere, nanti abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, seru-seru bareng sama Bu Tere loh. Jadi make sure kalian nonton sampai habis ya teman-teman. Bu, gimana kabarnya Bu? Baik, syukurlah. Alhamdulillah baik ya. Jadi kayak Ibu selama liburan ini ngapain aja sih Bu? Kayak kita kan libur akademis nih mahasiswa. Kalau dosen itu ngapain aja sih Bu? Jadi meskipun mahasiswa libur, dosennya tidak libur ya teman-teman. Jadi kami para dosen ada yang menyelesaikan urusan dari semester kemarin, ada juga yang mempersiapkan juga untuk semester depan. Jadi mempersiapkan silabus, kemudian merancang aktivitas perkuliahan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi walaupun mahasiswanya libur, dosennya masih kerja gitu ya Bu? Ya, masih tentu saja. Kayak kita juga libur, terus juga kita kayak setiap hari ngecekin siak nih, nilai udah keluar apa belum, gimana gitu kan. Berarti dosennya juga kerja ya Bu pas tentu kita libur. Saja. Tuh guys, dengerin. Jadi dosennya lebih sedikit libur daripada kita. Nah, terus aku mau nanya lagi nih Bu, kenapa Ibu memilih untuk berkarir menjadi dosen atau pengajar? Kan banyak gitu pilihannya. Terus boleh diceritain nggak Bu, kayak dari pas mahasiswa itu, atau mungkin Ibu udah bercita-cita dari dosen pas kecil ya, dari kecil? Oke, jadi mungkin sedikit cerita ya, kedua orang tua saya itu adalah seorang pendidik gitu. Jadi ayah saya dulu dosen, kemudian ibu saya guru. Jadi sejak kecil saya selalu terinspirasi gitu. Sepertinya nanti kalau besar mau jadi dosen atau guru gitu. Nah kemudian ya sejak SD pun saya sudah mulai mengajari teman-teman saya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kesulitan PR-nya, ada yang bahkan sampai telepon minta ngerjain PR bareng gitu. Itu udah dari SD gitu, dan itu berlanjut ke sampai SMP gitu. Bahkan sampai kalau SMA lebih ke belajar bareng sih. Jadi ketika kuliah pun sebenarnya waktu S1 saya pengen jadi asdos nih, cuman nggak sempat. Jadi ketika kesempatan itu datang waktu S2, akhirnya bisa tuh jadi asdos, dan setelah menjadi asdos pun semakin mantap gitu. Oh, sepertinya setelah ini saya mau jadi dosen aja gitu. Oh, jadi ceritanya tuh emang jauh panjang gitu ya Bu? Dari kecil sih memang. Iya, gara-gara dari orang tua juga melihat ke orang tua keren gitu ya Bu? Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, aku kan juga dengar-dengar Ibu jadi dosennya tuh baru gitu ya Bu? Baru setahun kebelakangan ini. Ada nggak sih Bu kayak yang challenging-nya gitu, kayak apakah ada culture shock sebagai dosen muda? Ternyata ngajar tuh kayak gini ya? Oke. Tadi pertama tentang culture shock ya. Kalau culture shock sebenarnya sederhana aja sih. Kan sebulan sebelumnya itu saya masih jadi asdos ya. Kemudian itu Januari, kemudian Februari mulai mengajar. Nah, sebelumnya itu saya dipanggilnya Kak gitu kan. Nah, kemudian bulan berikutnya itu tiba-tiba hari pertama mengajar dipanggil Bu gitu, saya agak shock gitu. Jadi kayak transisi itu, tapi itu ya bukan hal besar lah ya, cuman saya saja yang agak shock. Terus kalau kesulitannya mungkin karena saya baru pertama kali mengajar gitu ya, mahasiswa Fasilkom, kadang saya itu masih kurang tahu gitu karakteristik mahasiswanya itu seperti apa gitu. Jadi di situ butuh penyesuaian, apalagi karena online ini kan saya jadi nggak bisa lihat wajahnya mahasiswa satu-satu gitu kan ya saya bukan dosen yang mewajibkan untuk on cam gitu, karena ya banyak yang masalah koneksi internet dan lain sebagainya gitu. Jadi di situ saya kehilangan visual cues juga, apakah mahasiswa ini paham atau enggak sebenarnya, apakah ditinggal tidur atau ditinggal masak gitu kan, saya kan nggak tahu juga gitu ya, mungkin ada ya masalah masing-masing gitu. Iya benar Bu, benar. Jadi kayak ya kita juga mahasiswa juga nggak kelihatan sama dosen gitu ya, ngerti apa enggaknya karena emang off cam.
Iya benar-benar itu emang rada challenging sih kalau dari sudut pandang dosen ya Bu. Betul. Apalagi kalau misalnya kelasnya juga gimana nih paham terus gak ada yang jawab gitu. Kan emang dosen jadi juga susah gitu ngertinya ya. Betul. Mahasiswanya tuh benar-benar ngerti apa enggak gitu ya. Kalau misalnya Ibu bisa mendeskripsikan dengan satu kata, mengajar mahasiswa Fasilkom UI itu gimana sih Bu? Satu kata ya, mungkin menantang ya kalau menantang. Ya mahasiswa Fasilkom UI. Kenapa tuh Bu kalau boleh tahu menantangnya? Kenapa? Karena saya merasa mahasiswa Fasilkom ini tentu saja orang-orang terpilih kan ya. Kalian masuk ke UI itu ya melalui seleksi yang ketat ya. Kalau nggak SNMPTN, UTBK itu kan ya kalian orang-orang terpilih lah ya. Jadi tentu saja mahasiswa-mahasiswanya ini juga yang kalau bertanya itu mengajukan pertanyaannya yang sulit gitu. Iya. Jadi sebagai dosen pun harus siap meladeni pertanyaan tersebut gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu saya suka sih karena kritis dan memang pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi di situ menantangnya. Oh, jadi menantangnya karena orang-orang yang qualified banget gitu ya Bu. Betul. Jadi dosennya harus ekstra gitu kayak kalau ada yang bertanya. Iya sih Bu, saya juga merasakan kayak di kelas tuh pertanyaannya beda jauh kayak di SMA. Kalau kayak SMA kan kayak banyak yang pertanyaannya tuh kayak cuman oh ini udah tahu jawabannya. Tapi kalian kalau di kuliah tuh kayak wah bener-bener dapat ilmu baru nih kalau ada yang nanya nih. Terus juga kepancing kritisnya gitu. Nah, untuk selanjutnya aku mau nanya lagi nih Bu tentang kan kalau aku lihat dari latar belakang Ibu itu Ibu merupakan alumni dari Bangkit Academy ya Bu? Ya betul. Nah Bangkit Academy itu kalau bagi yang belum tahu tuh apa sih Bu, boleh dijelaskan sedikit dulu? Oke, Bangkit Academy yang sekarang itu adalah salah satu program kampus Merdeka ya. Jadi Bangkit Academy ini sebenarnya diinisiasi oleh Google dan sekarang juga sudah banyak partnernya antara lain ya beberapa perusahaan startup ternama ya di Indonesia gitu. Dan di sini Bangkit mengajarkan tidak hanya hard skill seperti machine learning, kemudian cloud computing, dan juga mobile development Android. Tapi Bangkit juga mengajarkan soft skills dan juga bahkan kemampuan bahasa Inggris gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih Bu, itu ceritanya gimana ya Bu bisa jadi keterima di Bangkit Academy gitu kan? Siapa tahu nanti mahasiswa yang nonton nih, teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih bisa jadi wah makin terinspirasi nih buat berusaha lebih biar keterima di Bangkit Academy. Jadi ketika saya ikut program tersebut baru pertama kali diadakan gitu ya. Jadinya agak beda dengan Bangkit yang sekarang. Kalau Bangkit yang dulu itu dia menerima semua orang ya, tidak hanya mahasiswa gitu, bahkan dulu ada yang kayak lulusan SMA pun bisa ikut gitu, bahkan saya yang waktu itu sudah lulus S1 pun boleh ikut gitu. Jadi proses pendaftarannya itu cukup sederhana sih seingat saya. Kalau dulu itu tinggal isi form aja, kemudian ya ada beberapa pertanyaan seperti standar lah ya, kayak misalnya mengapa Anda ingin mengikuti program ini gitu, kemudian apa yang akan Anda lakukan setelah program ini, dan itu dijawabnya semuanya dalam bahasa Inggris. Dan yang saya ingat lagi itu ada semacam beberapa pertanyaan yang kita harus menjawabnya dalam bentuk video gitu. Jadi sudah disediakan sih dari situ. Jadi kita tinggal rekam aja jawabannya kita gitu, terus nanti itu otomatis terkirim. Keren banget. Jadi tuh bisa banget nih dipersiapin buat teman-teman yang rencananya atau bahkan yang belum ada rencana sama sekali, bisa jadi inspirasi buat wah pengen nih jadinya. Jadi selanjutnya kita bakal main jawab cepat. Oke. Jadi nanti aku kasih 2 kata. Nah nanti Ibu pilih opsinya itu harus secara cepat ya Bu. Jadi misalnya aku contohin kayak misalnya Bu Tere lebih milih mie goreng atau mie kuah gitu. Oke, gitu. Nanti Ibu harus jawab secara cepat ya. Oke, siap. Oke, online apa offline? Online. Online. Kenapa tuh Bu kalau boleh tahu? Karena ada rekaman. Iya benar, setuju banget, rekaman tuh ngebantu banget. Oke, buat yang kedua, kalkulus atau matdis? Oke, Madis. Matdis, kenapa tuh Bu kalau boleh tahu sedikit? Madis itu lebih tidak terprediksi gitu. Jawabannya bisa abstrak banget ya Bu? Iya betul. Oh iya benar-benar setuju sih itu, kayak kita juga bisa mengandai-ngandai kalau pakai matdis. Oke, buat selanjutnya yang ketiga nih, dosen atau asdos? Dosen, kenapa tuh Bu? Kalau asdos itu kadang dia terjepit di tengah-tengah gitu antara mahasiswa dan dosen.
Kalau dosen ya tentu saja tanggung jawabnya lebih berat, tapi lebih banyak hal yang bisa dilakukan juga. Buat yang terakhir, mengajar atau diajar? Mengajar. Kenapa tuh Bu? Karena dengan mengajar itu secara tidak langsung kita juga dituntut untuk belajar gitu. Kan ya tentu saja saat mempersiapkan materi kan harus belajar dulu gitu kan. Otomatis kan ya antara kita diajar secara langsung oleh video-video di YouTube atau mungkin dosen lain gitu, atau ya belajar sendiri gitu. Iya. Oh bener banget sih. Kalau aku juga secara pribadi ngerasain kalau mengajarin orang juga harus bisa sendiri ya, kan. Jadi kita harus otomatis belajar dulu sendiri. Ya bener. Oke, itu jadi pilihan dari Bu Tere dari beberapa kata dijawab cepat. Jadi kita terakhir kita udah masuk di penghujung acara nih. Nah tapi sebelumnya aku mau terima kasih dulu nih ke Bu Tere karena yang udah bersedia dan udah memberikan kesempatan untuk kita buat ngobrol-ngobrol bareng-bareng, kayak berbagi kisah-kisahnya, terus yang ada yang inspiratif, ada yang seru gitu kan Bu. Dan udah seru-seruan bareng, terus kan Ibu juga udah lebih kenal sama teman-teman, mungkin ada yang belum begitu kenal sama Ibu, terus jadi lebih kenal dengan nonton video ini. Nah semoga Ibu nanti selalu diberikan kesehatan selalu, apalagi di era pandemi kayak gini kan Bu, yang butuh kesehatan ekstra, terus kesehatan kita mahal banget kan di era kayak gini. Sekali. Ya juga buat teman-teman semuanya yang lagi nonton di rumah, jangan lupa stay safe sama stay healthy ya teman-teman, soalnya pandemi itu lagi mulai tinggi lagi COVID sekarang. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa keluar rumah itu nggak apa-apa, yang penting pandemi ini cepat selesai, ya nggak Bu? Biar kita bisa offline ketemu bareng. Ya, amin. Jadi dari panitia kita menyediakan sesuatu buat Ibu, ada ini sedikit. Ini dari Perak Ibu, diterima dia. Ya, terima kasih banyak. Dapat sesuatu ibunya, penasaran nggak? Nah, ibunya aja nanti yang buka. Oke, jadi cukup di situ Perak Caper episode pertama. Semoga teman-teman semua merasa terhibur dengan obrolan kami. Dan yang terakhir, jangan lupa caperin aja. Dadah.